Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 3 Maret 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Saham-saham yang akan kita bahas sesuaiin aja sesuai judul ya. Kemarin-kemarin udah kita bahas sih beberapa saham perbankan, saham batubara. Nah ini kita akan cek saham-saham yang ada di judul ini. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BRMS. Hari Jumat kemarin turunnya cukup dalam 7,81% ke level 3.504. Secara teknikalnya kurang bagus karena gagal bertahan ya di atas supportnya 368. Ini jebol close di 354. Kalau secara teknikalnya balik lagi, berarti untuk support kuatnya masih di 324. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry di saham BRMS, secara teknikalnya sih masih di harga atas ya. Dan ini polanya cenderung konsolidasi atau sideways di harga atas. Supportnya di 324. Mungkin skenario-nya akan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau minat masuk lagi di saham BRMS, misal besok itu merah dulu di awal market ya, tunggu aja ketika deket-deket level 326, 324 apakah ada tanda-tanda buat pullback naik atau enggak. Misal mendekati area supportnya ini ada yang jaga harga, lihat bid overnya ya, ada yang jaga harga atau enggak. Mendekati level area support ini ada yang jaga harga. Disclaimer kalau mau entry semoga aja bisa mantul naik seperti ini untuk polanya. Jadi target price-nya ada di 368 ya. Walaupun besok langsung hijau, siapa tahu ya, langsung hijau ya, target price-nya tetap di 368. Ini TP1 ya, target price 1. Untuk TP2-nya target price 2 misal berhasil breakout untuk sampai RMS ya, ngejar 394 lagi. Di resistance selanjutnya misal besok bisa breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih di hari Jumat kemarin asingnya keluar lumayan banyak, 25M. Kalau kita lihat lebih detail BRMS Jumat kemarin tanggal 28 Februari. Kelihatan sekali ya, ini didistribusi oleh AK 24M cukup banyak, AK-nya juga versi asing. Selain AK ini BB versi asing sama RX versi asing 100% jualan. Jadi mereka berdua ini BB RX versi asing murni distribusi. Jadi untuk saham BRMS secara broker sahamnya didistribusi oleh asing, ditampung oleh lokal. Jadi kayaknya nggak terlalu bagus ya. Mungkin di awal market mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry, tunggu di support kuatnya di 326. Kalau lihat historinya beberapa kali mantul naik ya di area support kuat ini, jadi ya buat swing kayaknya menarik sih kalau bisa ke area supportnya lagi 324 326. Kalau kita cek coba untuk nilai tukar rupiahnya ya, kalau hari ini sih ada di level 16.580. jadi ya sebenarnya nggak menguat ya untuk rupiah, malahan agak melemah lagi di level 16.500-an itu ya. Mungkin itu sih yang bikin asing keluar di IHSG. Jadi kita semoga aja besok Senin rupiah bisa menguat, jadi ada potensi untuk IHSG rebound dan sampai RMS juga bisa ikut-ikutannya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham BRMS, pantau aja area supportnya kalau turun 324 dan resistennya ada di 368. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham MTKA yang cukup volatile ya. Untuk Jumat kemarin cukup ramai untuk saham MTKA ini. Sempat hijau ya, cuman ditarik turun lagi dan plus di area supportnya 1400, pas di 1400. Kalau besok langsung merah wait and see aja sih. Agak ini sih untuk saham MTK kan juga sentimennya kurang bagus ya. Kalau misal besok merah secara Fibonacci-nya ada potensi ke 1000. Apakah akan ke level 1000? Kayaknya ya nggak menutup kemungkinannya kalau melihat market hari ini kayak gini. Dan asingnya coba kita cek ya, apakah keluar lagi untuk asing di saham MTK ini.
asing keluar cukup banyak untuk hari Jumat kemarin. Net sell 522 M ini cukup banyak loh, itu dalam satu hari aja untuk asnya keluar 522,4 M di saham MTKA. Ya emang sempat dihijaukan dulu ya, dibikin naik. Ini untuk saham MTKA kita lihat siapa yang jualan AKZP dan siapa yang nampung di atas. Ada CC rata-rata ya nggak di atas juga di 1405 ya. Jadi ketika turun itu diHK oleh CC 357 M. CC-nya versi asing sih, cuman distribusi asing lebih banyak lagi. Untuk lokalnya Netbuy nampung. Dan kalau kita perhatikan yang nampung untuk lokalnya ada PD, CC, KI. Kalau kita lihat lebih ke bawah ya XL masuk juga retail ya. Jadi ya sebenarnya menarik sih kalau untuk scalping ini untuk saham MTKA. Mudah-mudahan besok Senin volatilitasnya masih tinggi dan semoga aja diangkat dulu di awal market ya. Jadi secara teknikalnya aman. Secara teknikalnya kalau diangkat dulu di awal market kan otomatis langsung di atas 1400 yaitu jadi area supportnya lagi untuk saham MTKA ya. Pantau aja di awal market berarti ya untuk saham MTKA besok Senin. Misal di awal market itu langsung merah, ya udah wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down, mending tetap simpen cash ya, cash. Apalagi kalau lihat IHSG-nya lagi bearish seperti ini, ya sedia cash banyak itu lebih aman ya. Nanti ketika asing mulai entry lagi di IHSG, siapa tahu ya rupiah bisa menguat dalam waktu dekat, jadi asing bisa masuk lagi. Nah, itu kesempatan yang bagus buat entry ya. Atau ketika IHSG mulai bullish, mulai uptrend, nah itu baru kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak itu lebih aman ya dibandingkan ketika IHSG bearish kan kita nggak tahu kira-kira area supportnya tepatnya di mana, cuman bisa memperkirakan aja ya. Oh ya, kita ulas untuk IHSG, siapa tahu lupa. IHSG untuk area supportnya ada di ini. Aduh ngeri ya kalau ke level 5.900an lagi, semoga aja enggak. Kembali lagi ke MTKA ya, berarti pantau di awal market. Kalau langsung hijau sebenarnya resistennya cukup tinggi, jadi bagus juga kalau untuk swing ya. Kalau untuk langsung hijau ya target price-nya di sini. Untuk polanya mungkin akan seperti ini. Itu untuk saham MTKA. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Untuk Antam hari Jumat kemarin juga cukup volatile, bahkan sempat turun cukup dalam ya. Ini ada yang jaga harga loh untuk saham Antam, sempat jebol supportnya 1570, bahkan sempat ke 1500 ya ternyata ya untuk saham Antam. Ditarik naik lagi. Kira-kira siapa yang jaga harga? Coba kita lihat untuk saham Antam di hari Jumat kemarin sih aslinya masuk loh. Jadi Netbuy 13 M1 kita lihat. Antam hari Jumat kemarin tanggal 28 Februari ada BK versi asing yang jaga harga untuk saham Antam Netbuy 25M. Yang keluar asing juga sih, AK keluar 17M. Jadi transaksinya didominasi asing. Kalau kita lihat untuk retailnya malah pada keluar ya, XI keluar, XL keluar, dan asingnya ada yang akumulasi. Mudah-mudahan sih bisa hijau ya untuk saham Antam untuk besok Senin. Kita lihat aja untuk besok Senin. Kalau langsung hijau target price-nya di sini ya di 1670 ya untuk saham Antam. Kalau langsung hijau target price-nya di 1670 dan support terdekatnya balik lagi di 1570. 1670 15 100 poin ya, lumayan untuk saham Antam. Misal ambil di area support kemarin dan bisa taking profit di 1670 untuk swing aja kayaknya cukup aman gak ya untuk saham Antam. Udah lumayan naik sih ini dibandingkan harga terendahnya ya waktu itu. Kita lihat coba untuk valuasinya Antam ANTM di harga saat ini. Pendapatan tahunannya belum diupdate ya, kuartal 4 kita tunggu aja. PR-nya di atas 10 kali, 12 kali secara tahunan. PBB-nya 1 kok. Ya sebenarnya nggak murah-murah banget ya. Kayaknya
pernah di bawah satu nggak ya kemarin ya, pas di 1200 kita nggak sempat cek ya atau lupa. Ya kita tunggu aja pendapatan kuartal 4 gimana, semoga aja bagus ya dan bisa jadi sentimen yang bagus untuk saham Antam. Harusnya sih ya, kalau melihat harga emasnya lagi tinggi-tingginya, kemudian US dolarnya juga lagi tinggi-tingginya ya dibandingkan rupiah, kan rupiah melemah, otomatis harusnya pendapatan Antam ya bisa bagus, semoga aja ya, kita tunggu aja. Soalnya kan harga emas lagi ya masih cukup tinggi lah, mendekati 3.000-an US dollar per troy. Kita cek untuk harga emas sih. XAU USD kita cek. Untuk harga emasnya ada di agak melemah sih kemarin turunnya. Untuk harga emas turun di 2.800-an. Ya cuman 2.800-an itu udah masih cukup tinggi sih kalau kita udah agak turun ya. Sempat ke berapa itu? Tertinggi waktu itu di mendekati 2.900-an, ini udah agak turun. Mas agak turun loh. Harusnya ini sih indeks saham hijau ya, semoga aja untuk dalam waktu dekat ini bisa hijau ya. Untuk IHSG sendiri kenapa merah ya, karena rupiahnya melemah ya, rupiahnya melemah banget. Jadi ya kita tunggu aja sih tanda-tanda asing masuk lagi di IHSG ya. Jadi semoga aja kalau asing mulai entry bisa rebound, semoga aja ya. Mungkin untuk saham Antam yang masih pantau support sih, semoga aja nggak jebol untuk besok Senin di bawah 1570 ya. Ini pantau area supportnya. Kalau menurut saya sih cenderung naik ya, cenderung naik untuk saham Antam besok Senin. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya ini kita cek saham SMGR yang udah di bawah, masih longsor 10% ini. Untuk saham SMGR ya. SMGR, aduh ini turunnya 10% loh, ngeri loh, ke 2.300. Ini kalau turun-turun terus supportnya ada di 1.440. Kalau bisa ke level ini sebenarnya malah ini ya, untuk saham sektor semen ya, kayaknya buat rebound tinggi ini apa ya, nunggu sentimen positif atau nunggu asing masuk ini di 2.300 loh untuk saham SMGR. Kayaknya kalau ada sentimen bagus ada potensi bagger sih kalau melihat apa ini, melihat harga saat ini ya 2330. Sebenarnya fundamentalnya sih neraca keuangannya aman ya untuk saham SMGR. Di hutangnya juga kayaknya nggak parah-parah banget sih, cuman emang pendapatannya yang kurang bagus ya, pendapatannya turun drastis. Kita tunggu aja kuartal 4-nya gimana, cuman kayaknya nggak terlalu berharap bisa bagus ya. Melihat propertinya juga lagi nggak bagus, konstruksi juga lagi nggak bagus ya, semuanya ya kemungkinan juga nggak usah terlalu berharap bagus lah. Aman, profit gitu aja, aman, minimal nggak rugi ya. Untuk PBB-nya 0,3, jadi agak di luar prediksi. Untuk saham semen bisa 0,3. Ya hutangnya sih aman ya, jadi sebenarnya kalau mau nyangkut atau mau entry untuk jangka panjang di harga saat ini SMGR 2330, semoga aja cukup aman dengan resiko yang nggak terlalu tinggi ya. Apalagi kalau kita lihat tiap tahun juga bagi dividen ya, walaupun kemungkinan dividen tahun ini juga nggak segede yang kemarin. Kalau melihat pendapatan kuartal 2024 ini ya segini, turun cukup drastis ya. Cuman paling nggak mudah-mudahan masih bagi dividen aja. Untuk target penurunan untuk saham SMGR di level berapa ini agak susah. Tadi udah dibahas ya di 1.400-an kalau secara Fibonacci. Cuman kalau tiba-tiba bisa rebound naik dan breakout lagi di 2.600-an, 2.650 ya bagus. Resistennya 2.650 ya, berarti ya 26
2600 apa ini ya, area sini sih supportnya resistennya 2650 ya, semoga aja bisa naik ya. Semoga aja. Cuman ini sih ya, mungkin kalau mau masuk ya, karena ini trennya bearish, cari kesempatan technical rebound aja, udah profit lumayan diamankan ya, jangan di hold jangka panjang untuk saat ini karena trennya masih bearish. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham SMGR di hari Jumat kemarin, net sell 16M, asingnya keluar 16M, turun 10%, wah ngeri ya. Ya secara keseluruhan ya, yang nampung broker-broker lokal, PD, YP, sebagian retail masuk, lokalnya asingnya distribusi cukup banyak ya, ZP, AK versi asing net sell. Jadi di distribusi asing harga sahamnya turun 10%-an lebih. Kalau lihat penurunannya sih mungkin masih ada potensi buat technical rebound, jadi untuk scalping yang bisa pantau untuk saham SMGR besok di awal market ya. Cuman kalau IHSG-nya nggak bagus ya udah mending tetap simpan cash dulu dengan jumlah yang jangan buru-buru entry lah, maksudnya seperti itu. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham INTP. Untuk saham INTP juga long short ya, kemarin long short ya. Kita lihat untuk transaksinya dulu ya. Ini untuk saham INTP juga wadah. Udah mau ke harga berapa ini? Ngeri-ngeri gimana ya untuk saham INTP ke 4.500 loh. Ini kalau kita lihat candlenya ngeri tajam banget ya untuk penurunannya. Bisa gini, nggak ada technical reboundnya, nggak ada ini. Ya dari tanggal 30 Desember, berarti dari awal tahun ini itu bearish kali ini untuk saham INTP, merah nggak sempat technical rebound, cuman sideways aja, melanjutkan tren bearishnya, sideways aja turun ya. Misal naik ya mungkin polanya kalau emang trennya masih bearish ya seperti ini lagi. Nah jadi hati-hati ya untuk saham INTP. Kalau kita lihat coba untuk valuasinya apakah cukup, ya harusnya murah sih di harga saat ini ya. Untuk saham INTP ya harusnya murah. Pendapatan kuartal 4 belum diupdate, cuman estimasinya turun ya, nggak murah-murah banget sih. Ini lebih murah INKP nggak ya? INKP malah rugi ini di kuartal 3, hati-hati ya kuartal 4. Kalau valuasinya sih lebih murah INKP, 2,7 INKP. Kita lihat INKP ya, INKP. Biasa kita cek ini untuk INKP juga turun 15%. Aduh, INKP INTP turun 15%. Kalau disuruh milih secara ya harusnya aman di INKP ya kalau mau masuk. Valuasinya murah sekali. Ya untuk INKP emang rugi sih di kuartal 3 ini, rugi. Untuk neraca keuangannya kita cek. Ya bagi dividen cuman kecil ya DPR-nya. Oh, utangnya lumayan loh. Ya, cuman masih aman sih untuk saham INKP. Kayaknya untuk INKP ini lebih ini sih. Coba kita cek cari ya untuk target penurunannya untuk INKP di level berapa. Di sini ya mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk saham INKP karena ini bearishnya cukup kuat ya, nggak menutup kemungkinan juga dalam waktu dekat ini bisa langsung terjun bebas. Kalau terjun bebas supportnya ada di 3.800 atau di bawah 4.000 lah. Kalau mau entry dengan jumlah yang lumayan untuk saham INKP bisa dipertimbangkan ya, di bawah 4.000. Untuk supportnya ya di 4.000-an ini, 3.800 4.000 itu area support kuat untuk saham INKP. Tapi kalau rebound naik
resistennya juga cukup tinggi di 6.900 ya. Jadi untuk saham seperti ini kayaknya bisa dipantau ya kalau ada tanda-tanda ada sentimen bagus dikit ya, misal rupiah menguat atau gimana, mudah-mudahan bisa rebound ya. Itu untuk saham NKP. Tepatnya ada di 3.840 sih kalau secara Fibonacci tepatnya ya. Cuman karena area support itu area bukan titik ya, yang mungkin di bawah 4.000 itu udah bisa dipertimbangkan kalau mau masuk untuk saham NKP. Kita lihat untuk transaksinya dulu. INKP hari Jumat kemarin di distribusi asing cukup banyak ternyata ya. 261 M loh asingnya keluar di saham INKP. Waduh, siapa yang nampung ini, kita cek. INKP hari Jumat kemarin tanggal 28 ada sih yang nampung YUCC. YU-nya versi asing, CC-nya juga asing, cuma distribusi asingnya lebih gede ya, AK, ZP, BB, RX. Cuman ada asing yang berani nampung cukup banyak ya. Semoga aja mereka bisa naikin saham NKP, mungkin next kalau ada sentimen yang bagus ya. Untuk transaksinya didominasi asing sih untuk saham NKP, kayaknya cukup menarik buat kita pantau untuk besok minggu depan ya. Ada tanda-tanda pullback naik, nah itu mudah-mudahan bisa langsung ngegas. Kalau dibandingkan dengan INTP yang tadi ya sebenarnya menarik INKP sih ya, sama-sama bearish-nya juga sih, jadi sama-sama beresikonya juga ya. Cuman kalau disuruh milih kayaknya lebih aman di INKP. Untuk INTP selanjutnya kita cek ya, kita lanjutkan. Tadi kalau turun kira-kira penurunannya ke level berapa? Wah, dalam ya. Bisa ke 3.580. Kalau misal trennya emang masih bearish kan, kita lihat penurunan juga cukup dalam ini untuk saham INTP. Turun sideways, nggak sempat technical ribuan, turun lagi sideways, turun. Misal nanti sideways ya jangan ya kalau sideways mending pasang ini aja. Ya misal pasang apa ya? Buy stop, buy limit atau buy stop kayaknya ya. Bisa buy stop atau enggak ini kalau saham, tergantung ini sih sekuritasnya. Ini kan sideways seperti ini, jadi kalau misal terjadi sideways untuk saham INTP dan buru-buru entry ya, pasang ini aja, nunggu breakout resistennya, nah itu baru mau entry. Mungkin amannya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu sih untuk saham INTP skenario nya. Kalau kita lihat transaksinya, apakah ada yang nampung INTP di hari Jumat kemarin, aslinya masuk sih 5,6 M. Lebih liquid INKP juga ya untuk dibandingkan INTP ini, jadi menarik di INKP sih, jauh lebih menarik INKP. Kalau untuk saham INTP ya hitungannya sebenarnya distribusinya nggak gede-gede banget, dan ada juga yang nampung asing ya, asing nampung loh. Lokalnya distribusi OD, mungkin karena ini sih. Coba kita lihat dari beberapa waktu terakhir, kita lihat dari tanggal 1 Januari ya, ketika INTP ini mulai bearish sekali, mulai merah-merah, itu yang nampung asing. Jadi INTP ternyata ditampung asing, yang distribusi OD versi lokal. Sampai hari kemarin juga OD masih distribusi ya. Jadi mungkin gimana ini ya, walaupun valuasinya nggak semurah INKP, nggak seliquid atau serame INKP, kayaknya juga bisa dipantau ini untuk saham INTP ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham INTP. Bedanya untuk saham INTP ini turun di akumulasi asing. Kalau untuk SMGR beda ya, INTP itu sama INKP. Kalau INKP itu ke pabrik kertas, kalau INTP itu semen. Kalau SMGR-nya tadi udah kita cek ya. Untuk saham SMGR coba kita cek apakah juga di akumulasi asing. Enggak juga sih, enggak diakumulasikannya lebih. Oh iya, diakumulasi asing ternyata ya untuk saham SMGR nih.
sudah dipantau asing dalam satu dari awal tahun ini. Asing juga udah mulai masuk di sektor semen ya, cuman emang trennya lagi bearish sih, lagi turun, jadi kayaknya bisa dipantau ya SMGR, INTP yang dulu pernah berjaya. Semoga aja bisa berjaya lagi. Oke, itu untuk saham INTP. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. Untuk saham TINS turun ke 880. Secara teknikalnya nggak bagus ya, karena jebol support dua sekaligus ya. Support yang di 935 jebol, ini yang di 895 juga jebol untuk saham TINS. Kalau misal besok masih merah, support terdekatnya ada di 850 ya. Jadi kalau misal merah pantau aja 850. Apakah ada tanda-tanda pullback naik atau enggak di area 850 ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham TINS. Untuk saham TINS, kalau kita cek di sini tanggal 28 Februari kemarin asingnya keluar ya 5,1 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham TINS secara keseluruhan hari Jumat kemarin didistribusi ya, NIBK ya, distribusinya segini sih ya, emang segini, cuman udah turun cukup dalam, jadi mending ini aja sih untuk besok di awal market. Jangan buru-buru entry, tunggu apa ya, tunggu kalau turun ya, tunggu di area supportnya 850. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer masuk, nanti target price-nya di 895. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TINS. Selanjutnya kita cek saham TPIA. Untuk saham TPIA ini turun ya. Untuk saham TPIA turun nih kok. Oh, bisa. Untuk support kuatnya di sini ya, ini udah mulai rebound, waktu itu nutup gap kemudian bearish lagi. Kemarin Jumat long short 11%, nggak nanggung-nanggung ya. Jual dua support sekaligus. Kalau misal besok masih merah, supportnya ada di 6.350. Jadi pantau aja level ini, semoga aja sih bisa mantul naik ya. Terlihat candlenya ada perlawanan naik, cuman nggak terlalu kuat sih. Coba kita lihat apakah ada yang akumulasi untuk TPIA kemarin Jumat. Distribusi asing cukup banyak, 44 M ternyata. Kalau kita lihat lebih detail sih di distribusi ZP ya, ZP-nya versi asing yang nampung lokal. Ya, distribusi asingnya cukup banyak ya, mending wait and see aja dulu sih di awal market. Apalagi nunggu, kalau naik nunggu konfirmasi breakout di atas 6.900 ya, sudah breakout 6.900, volumenya bagus. Itu disclaimer kalau mau entry. Cuman kalau merah ya tunggu di area support. Mungkin kalau skenario-nya hijau seperti ini, hijau gagal breakout turun, cuman kalau hijau berhasil breakout, nah itu kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk trading atau scalping. Nanti target price-nya di 7.300. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham TPIA. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.